Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib mushola Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin, adik-adik, calon penghuni surga, insyaallah kita semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagai dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardhu maghrib secara berjamaah di majelis yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah SWT sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri agar Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat, yaitu menggunakan nikmat Allah dipakai untuk maksiat, menggunakan nikmat Allah dipakai untuk melakukan perbuatan yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan melanjutkan kajian kita tafsir Ma'rifatul Quran fi Tarjamatul Quran. Temanya makna sujud. Nah, temanya. Kajiannya tafsir Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran. Mengenal Al-Quran melalui terjemah. Diharapkan dengan mengenal Al-Quran nanti akan kenal siapa yang punya firman. Kalau kita sudah mengenal yang punya firman,
ketika kita membaca Al-Quran seperti bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita sampai pada surah Al-Baqarah ayat 34. Ayat 34. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa itu Pak Cik bunyinya? Wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kita terjemahkan dulu per huruf atau per kata. Wa dan ingatlah. Ketika kulna kami berfirman. Wa kulna lil malaikati li untuk li kepada al malaikati para malaikat. Jadi semua malaikat yang ada di sana di surga sana, ya. Untuk apa? Lil malaikati asjudu sujudlah kalian para penghuni surga. Tidak hanya malaikat, semua makhluk kecuali Adam dan kecuali Allah. Maaf, kecuali Adam. Makhluknya itu ada 3. Adam, jin ya, iblis ya. Iblis, malaikat. Allah yang menyuruh semua. Jadi bangsa jin dan bangsa malaikat disuruh sujud kepada Adam. Dhamirnya antum. Jadi semuanya, ya. Wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu fa maka sajadu mereka semua para malaikat sujud. Kalau ada kalimat fa kemudian di situ ada fi'il, maka pekerjaannya itu tidak nanti-nanti, segera. Begitu Allah menyuruh, ayo sujud, langsung sujud, nggak usah pakai alasan, langsung sujud. Fasajadu, maka mereka semua para malaikat sujud. Illa kecuali, ya, iblis illa iblis, kecuali iblis yang kada hakun sujud kepada Adam. Aba, jadi iblis kada mau itu kenapa? Enggan, koler kalau bahasa Banjarnya, ya. Tidak hanya koler yang membuat Allah marah ini, wastakbara, dan iblis menyombongkan diri. Ya, tidak hanya aba, jangannya aba aja itu mungkin masih dimaafkan. Ini mana aba, mana wastakbara. Maka Allah nyatakan minal kafirin. Jadi iblis tadi yang tidak mau bersujud kepada Adam, tidak mau melaksanakan perintahnya Allah untuk sujud kepada Adam, enggak mau, malah menyombongkan diri. Wastakbar. Maka dinyatakan Allah wakana, dan adalah dia iblis minal kafirin, bagian dari orang-orang kafir. Orang ini bukan manusia loh Pak. Orang-orang kafir ini golongan apakah dari bangsa jin atau dari bangsa manusia. Kalau menolak peraturan Allah itu namanya kafir. Jadi nanti dalam satu ayat ini akan kita bahas kata-kata yang baru. Kata-kata yang baru di sini adalah sujud. Ya, sujud ini baru Pak ya. Sebelumnya belum ada kan kata sujud, ya kan? Kalau malaikat sudah sering kan? Nah, sudah. Apalagi wa'il ya. Nah, itu sudah sering. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ingin mudah belajar Quran itu cukup mengenal 3 saja. Mengenal huruf, mengenal isim, mengenal fi'il. 3 itu aja. Karena di setiap ayat dalam Al-Quran itu hanya terdiri dari 3 lafaz, huruf,
isim, fi'il. Huruf itu cuma 26 kolom, dihafal 3 hari selesai. Nah, hafal huruf sama dengan hafal 34% dari Al-Quran, atau sekitar 11 juz dari segi terjemah. Karena apa? Karena 11 juz di dalam Quran itu isinya huruf semua. Huruf semua. Ya, dan huruf ini mufradatnya cuma 150-an mufradat. Tinggal isim dan fi'il, kan gitu ya. Pokoknya nanti kata-kata yang baru kita terjemahkan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap ada ayat yang diawali dengan wa, ini menunjukkan bahwa ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Ini 34. Nah, ada wa, maka ayat 34 ini ada hubungannya dengan ayat 33. Nah, apa hubungannya? Tentang ketaatan, tentang firman Allah yang isinya menyuruh para malaikat dan makhluk di surga untuk sujud kepada Adam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita awali dulu dengan kata sujud. Ya, sujud. Jadi perintah Allah kepada kita semua, perintah Allah suruh mengingat saja. Wa idzulah, dan ingatlah ketika kami berfirman, isi firman-Nya menyuruh para malaikat, para jin, ya, diwakili oleh iblis untuk bersujud kepada Adam. Mari kata sujud, usjudu, ini fi'il amar. Ya, cirinya berakhiran u, ya. Akar katanya sajada. Sajada yasjudu sujudan. Sajada, dia laki-laki satu telah sujud. Yasjudu, dia laki-laki satu sedang akan sujud. Sujudan, ini isim masdar. Dari fi'il menjadi isim, itu namanya isim masdar yang artinya pesujudan, gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu jeren, ya, itu. Nah, sekarang mari kita lihat supaya kita dalam mengkaji Al-Quran ini pembahasannya 3 yang akan kita dapatkan. Yang pertama, pengertian dari yang kita kaji. Yang kedua, kaifiat, tata cara, gitu. Yang ketiga, manfaat. Apa manfaatnya setelah kita belajar? Ya, salah satu manfaat yang luar biasa, ya, kita hadir di majelis ilmu, di majelis taklim, itu ada 4 yang sering kita dengar dari ustadz kita. Yang pertama, Allah curahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, ulun 2 kali sudah ketemu Pak Polisi. Dulu awal Covid, ya, Imam Isa. Sekarang akhir Covid, Covidnya sudah hampir, sudah hampir, ya kan? Di YouTube itu ada bahwa bujur Pak Jokowi membagi kaos yang isinya bebas Covid, gitu ya. Covid itu nggak akan bebas, yang bebas itu anggaran Covid, ya itu bebas. Kenapa kok bebas? Nah, nanti Pak Polisi tahu kan. Ya sudah habis kontrak. Kalau saya jadi pengusaha Covid, maka selama 2 tahun insya Allah sudah kaya. Tapi alhamdulillah saya jadi guru ngaji, ya jadi ya lebih kaya, lebih kaya. Dan pasti dijamin oleh Allah SWT, ya. Alhamdulillah. Jadi ini kita akan mengetahui dulu istilah sujud. Sekarang manfaatnya tadi, tadi kan dicurahkan rahmat, ya, oleh Allah. Yang kedua, Allah turunkan para malaikat, semua malaikat turun di sekitar kita aja yang nggak tahu. Tugasnya mendoakan kita. Allahumma firlahu warhamhu,
Karena kita ini banyak, mungkin Allahumma fir lahum warhamhum. Ini bukan doa haul, ini bukan. Ini doa yang harus kita ucapkan setiap kita mengunjungi jenazah. Nah, itu doanya. Tinggal diubah domirnya aja. Kalau perempuan, Allahumma fir laha warhamha. Kalau laki-laki, Allahumma fir lahu warhamhu. Kalau banyak, ya banyak, Allahumma fir lahum warhamhu. Kalau perempuan ngikutin yang laki-laki. Nah, gitu. Nah, yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengabsen satu persatu nama kita ini. Ini ada absennya lah, Pak. Haji. Enggak ada. Jamaah ini enggak dicatat. Loh, apakah jamaah tidak merasa rugi nih? Nama Bapak enggak dicatat di absen nih? Enggak merasa rugi. Tapi alhamdulillah Allah ngasih tahu nama kita dicatat. Yang kita satu sama lain ini belum saling kenal mengenal, cuma saling pandang memandang. Coba ya, Pak Haji apalah satu persatu ini namanya, alamatnya, pendapatannya per bulan berapa, infaknya berapa, dosanya berapa. Adalah catatannya. Ini ada di Quran. Apa? Coba nanti buka di surah Al-Mutaffifin. Ya, Al-Mutaffifin itu menceritakan ada namanya kitab catatan amal. Itu ada catatan. Oke, kita sudah dicatat satu persatu, nggak usah khawatir. Yang keempat, nama Bapak ini, kita semua ini, ya, itu dibanggakan Allah di hadapan para malaikat. Masya Allah, kalau Allah yang membanggakan, nggak ada yang menandingi kehormatan ini. Bapak dibanggakan oleh Pak Sobirin, Paman Birin, Gubernur kita Kalimantan Selatan, periode yang kedua. Kita aja senang ya Pak ya. Senang kan kita dibanggakan. Musola Miftahul Jannah Gria Permata oleh Paman Birin akan ditingkatkan statusnya menjadi masjid. Kira-kira setuju nggak ini ya? Ini kira-kira setuju nggak ini pengurusnya ini? Karena jamaahnya makin lama makin banyak, luber sampai keluar. Gitu ya. Oh iya, ini tingkat 2 kah gitu ya. Masya Allah. Itu senang ya Pak? Senang. Apalagi Pak Jokowi, presiden kita dibanggakan oleh Pak Jokowi di media sosial bahwa pengurus Musola Miftahul Jannah ketika mengikuti kajian, apapun kajiannya, selama itu di situ dibacakan Quran dan Sunnah, maka jamaahnya tunduk. Wah, gitu. Ya, senang yang mengatakan Pak Jokowi. Nah, presiden kita, presiden Bapak ya. Ah, itu. Apalagi Allah membanggakan kita. Kenapa Allah banggakan kita di hadapan para malaikat? Karena derajat malaikat dengan kita bangsa manusia ini lebih unggul. Manusia lebih diunggulkan oleh Allah karena ilmunya. Ayat 31 dulu, wa 'allama Adamal. Ya gitu kan? Karena ilmu. Jadi kalau kita ingin unggul di hadapan siapapun, maka belajarlah. Apa yang wajib kita pelajari? Yaitu ilmu usul syar'i, yaitu Al-Quran. Gitu. Kalau sudah, baru ilmu usul fikih, supaya kita itu tahu hukum dan mau melaksanakan hukum. Banyak sih orang yang tahu hukum, tapi sedikit yang mau melaksanakan. Dikit banget. Ini bujur nah. Kalau kada percaya, buka aja di Quran. Sering di Quran itu, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak tahu. Walakinna aktsarun nasi la yu'minun, kebanyakan manusia tidak beriman. Walakinna aktsarun nasi la yashkurun, kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Walakin aktsarun nasi la ya'qilun, kebanyakan manusia tidak mau menggunakan apa ini ya? Otak, akalnya. Wah.
Akal dengan otak sama enggak? Enggak ya? Enggak. Kalau otak bisa agak beda dengan akal. Otak ketika dipakai itu menjadi akal. Nah, gitu. Tapi banyak orang yang ngakali otak kita. Gitu. Dikasih tahu oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini manfaat hadir di majelis ilmu. Nah, kemudian mari kita lihat pengertian sujud. Sujud menurut pakar tafsir, ya ini profesor guru besar ahli tafsir Asfahani. Sujud itu pengertiannya adalah merendah, menunduk hanya kepada Allah. Nah, tunduk, patuh, sujud itu hanya untuk Allah. Selain Allah tidak boleh. Ya, makanya Nabi kalau sekiranya manusia itu boleh sujud dengan manusia, niscaya aku akan perintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya. Alhamdulillah nggak boleh, manusia sesama manusia sujud nggak boleh. Tapi kok tadi ada perintah sujud? Itu sujud maknanya menghormati, bukan beribadah, tapi menghormat. Nah, dan di situ untuk mengetahui ketaatannya, ya ternyata malaikat taat. Nah, kalau menurut Ibnu Supardi, pengertian sujud itu adalah meletakkan wajahnya di tanah dalam rangka untuk mentaati perintah Allah. Nah, itu menurut Ibnu Supardi. Ibnu Supardi itu orang Jawa, Pak. Nah, kapan-kapan kalau ke Jawa yang temui aja. Beliau punya makalah 1001 makalah dan dinukil dari Quran dan Sunnah. Itu. Salah satu makalahnya begini. Kalau Anda ingin sukses, ingin mendapatkan keajaiban, maka kamu jangan memikirkan orang lain. Orang lain itu nggak usah dipikirin. Kayaknya egois ya. Nah, pikirin urusan sendiri, pikirin diri sendiri. Yang kedua, jangan ngurusin urusan orang, urusin diri sendiri. Yang ketiga, jangan mikirin nasib orang, pikirin nasibnya sendiri. Wah ini egois banget ini. Nggak mikirin orang. Oh ternyata kata-katanya gini, apabila kamu bisa melaksanakan ini 1 bulan, niscaya akan mendapatkan keajaiban. Banyak yang ingin mencoba, baru 1 minggu sudah lepek-lepek, sudah nggak tahan. Padahal kalau diterapkan betul-betul, insya Allah ada keajaiban. Alhamdulillah belum, ya kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tata cara. Nah, tata cara kita bersujud. Nah, caranya sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan bagaimana Rasul mencontohkan. Nah, sujud yang dalam arti ibadah itu adalah melaksanakan perintah. Misalnya sholat, zakat, haji, puasa, itu bagian dari pelaksanaan sujud. Tapi ada ibadah yang di situ ada sujudnya adalah sholat. Nah, sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata sujud yang artinya sujud tadi itu di dalam Al-Quran terdapat 26 surat, Pak. 26 surat. Nyari sendiri apa dikasih tahu nih Pak Haji? 26 ini. Dikasih tahu aja ya, atau di WA aja. 26 surah. Ini adik-adik yang halus ya, mengatakanlah 26 surah, nanti kasih tahu lah, abahnya lah, kasih tahu. Yang pertama, 1 surah Al-Baqarah, ada 2 ayat. Ayat 34 yang malam ini kita kaji, dan ayat 125 masih juz 1.
Nah, yang kedua, surah An-Nisa. Ayatnya ada 2. Ulun nggak kasih tahu nomor ayatnya. Ulun bukan nggak ingat. Kalau ulun kasih tahu semuanya, biar nanti nggak belajar kan. Nah, tapi ada 2, cari sendiri ya kan. Kalau ketemu gimana? Nggak ada hadiahnya, nggak ada, ya. Nggak ada. Tapi Allah sudah menjamin kepada pian keberkahan. Yang keberapa ini? 1. An-Nisa ya. Yang kedua tadi sebetulnya Ali Imran. Ali Imran itu ada 2 ayat. Ada 2, ya. Ya tidak semuanya tidak dikasih tahu saja daripada kesulitan kan. Takutnya malam nanti nggak bangun tahajud kan. Ali Imran ada 2, 43 dan 113. An-Nisa ada 2. Al-A'raf ada 4 ayat. 11, 12. Ini tentang pernyataan iblis, ya. Kemudian 105, 207. Kemudian At-Taubah ada 1 ayat. At-Taubah itu ada 1 ayat saja, yaitu di ayat 112. Ini kalau sujud belum Pak. Tapi kalau tempat sujud masjid, surah At-Taubah ayat 18. Kalau masjid, ya. Surah Al-Isra juga ada masjid. Tapi ini yang sujud, kan sujud dengan masjid beda. Kalau sujud itu waktu kita melaksanakan aktivitas ibadah, kalau masjid tempat kita bersujud. Nah, tempatnya khusus untuk sujud namanya sajadah. Nah, akar katanya sama, sajadah juga. Sajadah, ya. At-Taubah ayat 112 ya, 112. Yang selanjutnya surah Yusuf ada 2 ayat, ayat 4 dan ayat 100. Selanjutnya surah Ar-Ra'du. Ar-Ra'du itu surah 13. Ayatnya ada 1 yaitu 15. Selanjutnya surah Al-Hijr. Al-Hijr surah 15, ayatnya ada 6. 29, 30, 31, 32, 34, 98. 98 ini 1 ayat lagi, ayat terakhir. Kalau ayat terakhir wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tapi yang ada kata sujud itu yang 98. Selanjutnya surah nomor 17 Al-Isra, itu ayatnya ada 2, ya. Ada 2 yaitu ayat 64 dan 107 kata sujud. Selanjutnya surah di Al-Isra ini juga ada kata masjid, Pak. Ayat yang pertama, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada kata masjid yang menunjukkan tempat orang bersujud, ya. Kemudian selanjutnya surah Al-Kahfi surah 18 ayatnya ada 1 ayat 50. Kemudian surah Maryam itu ada 1 juga, ya. Ya. Antara 50 sampai 60. Nah, kita cari itu. Itu alasan aja nih Pak Ustadz paling nggak hafal juga. Memang saya nggak ingat. Kan harus ngakalin gitu. Kayak guru dulu kan sering diakali ya. Nggak guru, dosen Pak. Kan belum pernah ngakali mahasiswa. Wong nggak punya bahan aja malah ngasih tugas gitu kan. Kan ngakalin. Begitu selesai nggak dikoreksi, tahu-tahu nilainya A, masya Allah. Udah nanti dihisab itu. Sampai yang berapa ini? Al-Kahfi ya, Maryam ya 1 ayat. Kemudian surah Toha itu ada 2 ayat, ayat 16 dan ayat 77. Selanjutnya surah Al-Furqan. Bukan, surah Al-Hajj dulu, surah nomor 22. Ada 2,
nggak dikasih tahu. Selanjutnya Al-Furqan ada 2, ayat 60 dan ayat 64. Ini ciri ibadur rahman. Kemudian Asy-Syu'ara itu ada 4, nggak dikasih tahu, dia dicari sendiri. Pokoknya ada. Nah. An-Naml ada 2. Kemudian As-Sajdah, ini pasti hafal ini setiap Jumat ya. As-Sajdah ayatnya ada 1, yaitu ayat 15. Kemudian surah Shad. Surah Shad, surah 38 itu ada berapa ya? Nggak ingat, nanti cari ya. Pokoknya ada minimal 1 lah gitu ya. Kemudian surah Az-Zumar itu ada 1 ayat. Kemudian surah Fussilat ada 1 ayat, ayat 37. Kemudian surah Al-Fat, surah 48. Ya, surah Al-48 itu ayat 1 ayat sebelum terakhir, yaitu ayat 29. Min atharis sujud. Nah, itu kan. Ya. Kemudian surah Al-Qalam, ya, Al-Qalam, surah nomor 68 itu ada 2, ya, 43, 44. Kemudian surah Al-Insan itu ada 1. Kemudian surah Al-Insyiqaq itu ada 1. Kemudian surah Al-96 itu Al-Alaq, ya. Yang terakhir ayat 19. Nah, memang ayatnya cuma 19. Nah, jadi sudah Pak Ji, ada 26 ya? 26 enggak? 24. Apa? 24. Oh, berarti kurang 2. Ulun yang kurang apa aja yang terselisih? Oh, ulun kurang. Apa mau diulang? Nah, gini. Ini anunya aja ya, surahnya yang 26 surah itu nah. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-A'raf, At-Taubah, Yusuf, Ar-Ra'd, Al-Hijr, Al-Isra, Maryam, Al-Kahfi, Maryam, Toha, Al-Hajj, Asy-Syu'ara. Apa? Al-Furqan, Asy-Syu'ara, An-Naml, As-Sajdah, Shad, Az-Zumar, Fussilat atau Hamim Sajadah, Al-Fat, kemudian Qalam, Al-Qalam, kemudian Al-Insan, Al-Insyiqaq, Al-Alaq. Masih kurang? Kurang 1. Selisihnya di situ-situ juga ya. Lupa tadi baca catatannya. Untuk ngapal itu persiapannya 1 tahun loh Pak. Ya, 1 tahun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini penting kita sampaikan. Kenapa? Supaya nanti biar mudah mencarinya, gitu kan? Itu kata adalah sujud. Nah, kemudian sekarang manfaat sujud. Nanti yang terakhir kita jelaskan yang ayat 34. Manfaat sujud itu yang pertama akan melatih diri kita itu menjadi orang yang tawadhu, orang yang rendah hati terhadap Allah dan terhadap siapapun. Hablum minallahnya, hablum minannasnya. Dengan kita itu sering bersujud, maka kita akan menjadi pribadi yang tawadhu. Walaupun kita itu ilmunya setinggi langit, tapi penampilan kita tetap serendah rata dengan bumi. Nah, begitu. Beda dengan yang namanya makhluk yang akan kita bahas nanti, yang namanya iblis. Nah, itu lain gitu ya. Ya. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, manfaat daripada kita sujud itu akan menjadi alasan bagi kita untuk menolak api neraka. Karena jidat yang pernah kita pakai untuk bersujud tidak akan bisa tersentuh oleh api neraka. Tapi sujudnya bujur Pak, bujur sujud, ya, bukan sujud nyembah patung, bukan berhala, bukan. Ini yang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, manfaat sujud adalah orang yang senantiasa sujud
akan dipenuhi, akan dicukupi oleh Allah kebutuhannya. Nggak percaya, buktikan saja. Buktikan saja. Ya. Memperbanyak sujud itu nanti akan menjadi jaminan, yang apa? Memperbanyak sujud akan menjadi jaminan kita dimasukkan Allah ke dalam surga. Dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah SAW memberikan tawaran kepada sahabat, sahabatku, kamu sudah sering melayani aku, mengambilkan air untuk berwudu dan lain sebagainya. Sekarang kamu mau minta apa? Ayo minta aja apa? Kalau kita ditawarin oleh bos kita, pasti minta duit, minta jabatan, ya pasti itu. Gak bisa enggak. Tapi sahabat mintanya satu. Ya Rasul, saya ingin minta satu saja. Apa itu? Saya ingin menemanimu di surga. Wah, walaupun satu, ini gak ada bandingannya. Kalau menjadi temannya Nabi pasti kan di surga. Dan surganya bukan ecek-ecek, bukan surga yang biasa, tapi surga Firdaus. Dari 8 surga itu Firdaus itu di tengah-tengah, sentral. Rasulullah di situ beserta orang-orang yang mencintai Nabi, istrinya Nabi, anaknya Nabi, sahabatnya Nabi, orang yang ahlul Quran, orang yang mencintai, menghidupkan sunnah Nabi, sama nanti di surga Firdaus. Surah Al-Mu'minun ayat 1-11. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kemudian ayat 11-nya, mereka itu ulaika hum warisun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Itu 4 tadi jaminan orang dimasukkan ke dalam. Karena sujud, memperbanyak sujud itu apa? Memperbanyak sholat apa? Enggak, sholatnya tetap yang fardu ya sudah itu, tinggal ditambah yang sunnah. Dalil sholat yang fardu itu surah Al-Isra ayat 78. Itu dalilnya yang fardu. Kalau dalil sholat yang tahajud, yang sunat, khusus yang dicantumkan Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79. Nah, ayat 80 itu doanya. Gitu ya. Itu doa. Waktu sujud terakhir atau waktu sujud baca Rabbi adhilni mudkhala sidhi wa ahdini mudkhala. Ya pokoknya itu nanti dibuka gitu ya. Nah, ini kalau betul terus ini nanti malah sempurna ya. Harus ada yang kurang betul nih untuk alasan kan. Nah, itu orang yang banyak sujud. Ya kan? Banyak sujud itu bukan sholat 4 rakaat sujudnya 20. Enggak gitu, bukan. Sholat subuh 2 rakaat sujudnya berapa? 4 aja. Tapi jangan seperti ayam makan itu nah. Enggak ada tumakninahnya lalu. Jadi kalau sujud itu yang minimal tumakninah baca tasbih 3 kali. Ya gitu, ya kan? 4 kali sujud. Minimal sujud yang terakhir, yang lama mintalah apa saja kepada Allah. Kalau minta jangan asal, jangan yang yang ecek-ecek, yang rendah janganlah. Apa itu rendah? Minta dunia, itu permintaan yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Harta benda yang ada di muka bumi penuh antara langit dan bumi berupa emas dan perak, ada 4 tak. Di situ ada wanita cantik, di situ anak-anak buahnya, harta yang melimpah dari jenis emas dan perak. Ini kalau toh ada nilainya tidak lebih dari habis, kan? Nah, jadi pembahasan ayatnya belum dibahas, tidak apa-apa Pak ya. Saya akan ini pentingnya iblis ini harus kita lawan gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT. Nah, ayat 34 ini ulun sampaikan supaya tidak penasaran bahwa isinya adalah perintah Allah kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam, memberikan penghormatan. Kenapa? Karena malaikat telah menerima jasa. Jasanya apa? Ilmu, ya. Karena kan habis diajari. Maka sebagai ucapan terima kasih sujud, itu bahasanya.
ya kan? Semuanya disuruh sujud, tapi iblis yang tidak mau. Karena apa? Karena sombong. Nah, insya Allah pertemuan yang akan datang, insya Allah kalau nggak lupa akan kita review sejenak dan kita lanjutkan dengan ayat berikutnya. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah SWT, demikian kajian kita malam ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. Belum mohon maaf, pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam menjalankan kajian ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.